Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ardana Zaki Aksan, NPM 23520002. Jadi saya di sini akan menjelaskan hasil rancangan ulir dan mur untuk membuat sebuah kait dengan beban 6,4 ton seperti dalam gambar di bawah ini. Kait dan mur kedua-duanya dibuat dari baja liat dengan kadar karbon 0,27%. Jadi untuk langkah pertama kita menentukan beban terlebih dahulu. Jadi bebannya itu W dalam satuan kilogram. Jadi WO bebannya itu 6,4 ton atau 6.400 kg. Kedua, untuk faktor koreksinya FC-nya itu 1,2. Lalu kemudian untuk yang ketiga ataupun beban rencana atau WD dalam satuan kilogram, yaitu kita akan kalikan faktor koreksi ini dengan beban awalnya. Jadi 1,2 dikalikan dengan 6.400 menjadi 7.680 kg. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan membuat bahan bautnya. Bahan baut ini terbuat dari baja liat dengan kadar karbon yaitu sebesar 0,27% ya. Baja dengan kadar karbon 0,27% termasuk ke dalam baja karbon rendah. Yang di sini kita bisa langsung gunakan baja ST37 dengan kekuatan tariknya itu sigma B itu sebesar 37 kg per milimeter persegi. Kemudian faktor keamanan atau SF-nya yaitu 6. Kemudian tegangan tarik yang diizinkan atau sigma A yaitu sigma B dibagi dengan faktor keamanan atau SF. Berarti 37 per 6 dengan 6,1 kg per milimeter persegi. Kemudian untuk tegangan geser yang diizinkan yaitu tegangan gesernya sebesar 0,5 dan sigma A-nya sama dengan 0,5 dikali dengan tegangan tarik yang diizinkan yaitu 6,1 sehingga menghasilkan nilai yaitu 3,05 kg per milimeter persegi. Lalu tahap kelima untuk diameter inti yang diperlukan atau D1 dalam satuan milimeter ya. Jadi D1 kita akan akar. Dalam akar ini ada 4 kali WD per Pi kali sigma A akan menghasilkan sama dengan kita masukkan ininya angkanya yaitu 4 kali WD atau bebannya 7.680 per Pi kali 6,1. Hasilnya yaitu 40,03 mm. Kemudian selanjutnya untuk tahap ke-6 yaitu pemilihan. Dipilih ulir metris kasar dengan diameter inti atau D1-nya sebesar 42,587 mm yang mana lebih besar daripada 40,03 mm. Jika diameter itu lebih besar, maka kekuatan yang dihasilkan akan lebih besar pula. Lalu untuk diameter luarnya atau D-nya 48 mm, jarak bagi atau pitch itu sebesar 5. Kemudian untuk langkah selanjutnya, langkah ketujuh yaitu untuk bahan murnya. Bahan murnya menggunakan bahan liat dengan kadar karbon yaitu sebesar 0,27% karbon. Kekuatan tariknya atau sigma B-nya sebesar 37 kg per milimeter persegi. Selanjutnya untuk tegangan geser yang diizinkan yaitu sebesar 0,5 dikali 6,1 sehingga hasilnya 3,05 kg per milimeter persegi. Lalu untuk tegangan permukaan yang diizinkan atau QA sebesar 3 kg per milimeter persegi. Selanjutnya untuk langkah ke-8 ya. Jadi untuk langkah ke-8 ini diameter luar suatu ulirnya
yaitu sebesar 48 mm. Untuk diameter efektif ulir dalamnya atau D2 itu sebesar 44,752 mm. Lalu untuk tinggi kaitan gigi dalamnya atau HI-nya, sorry ya, untuk H1-nya sebesar 2,706 mm. Lalu untuk angka ke-9 yaitu jumlah ulir mur yang diperlukan atau Z ya, Z ini. Jadi WD per Pi kali D2 kali H kali QA. Kita masukkan angka-angkanya seperti ini. Jadi 7.680 per Pi kali 44,752 kali 2,706 kali 3. Hasilnya 6,72. Kita bulatkan menjadi 7 karena jumlah ulir pada mur harus menggunakan bilangan bulat. Jadi kita taksir aja menjadi dibulatkan menjadi 7. Kemudian untuk angka ke-10-nya yaitu menentukan tinggi mur H dalam satuan milimeter. Jadi H itu lebih besar sama dengan P kali Z sama dengan 5 kali 7 yaitu 35. Untuk tinggi pada murnya setidaknya harus ataupun lebih dari P kali Z agar memastikan mur dapat menjepit kuat pada baut serta tinggi mur minimalnya ialah 35 mm. Jadi H lebih besar sama dengan 0,8 sampai 1,0 yaitu D-nya 48 mm. Jadi hanya adalah 48 mm yang akan dipakai. Lanjut untuk langkah ke-11 yaitu jumlah ulir mur atau Z pangkat 1. Jadi Z pangkat 1 sama dengan H per P. Jadi 48 dibagi 5 jadi akan menghasilkan 9,6 dibulatkan menjadi 10. Lalu untuk angka ke-12 yaitu tegangan geser akar pada ulir bautnya atau TB-nya ini. Rumus TB yaitu WD per Pi kali D1 kali K kali P kali Z. Kita masukkan angkanya 7.680 per Pi dikali 42,587 dikali 0,84 kali 5 kali 10. Menghasilkan 1,36 kg per milimeter persegi. Keterangannya untuk di sini K ini adalah faktor yang berkaitan dengan tebal akar ulir pada baut. Untuk ulir metris kasar dapat diambil K sama dengan 0,84. Lalu kita akan menentukan tegangan geser akar ulir mur. Jadi tegangan gesernya yaitu WD per Pi kali D kali J kali P kali Z. Kita masukkan angkanya 7.680 per Pi kali 48 kali 0,75 kali 5 kali 10. Hasilnya yaitu 1,35 kg per milimeter persegi. Keterangannya di sini J merupakan faktor koreksi yang berkaitan dengan tabel akar ulir pada mur. Untuk ulir metris dapat diambil J itu sama dengan 0,75. Untuk angka 13 harga di atas dapat diterima karena masing-masing lebih rendah dari tegangan yang diizinkan atau TA. Itu sebesar 3,05 kg per milimeter persegi. Untuk langkah terakhir, langkah ke-14, bahan untuk baut dan murnya menggunakan baja liat dengan kadar karbon yaitu sebesar 0,27%. Lalu untuk bautnya menggunakan M42, lalu murnya juga menggunakan M42, tinggi murnya yaitu setinggi 48 mm. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.